Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam hormat, dan salam penuh kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu, serta para orang tua dan sesepuh di seluruh pelosok negeri. Semoga di pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berkenan memberikan kesehatan, ketentraman batin, serta rezeki yang mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga kebahagiaan bersama anak dan cucu tercinta. Pembukaan 1 menit ini mohon didengarkan hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati, izinkan kami bertanya dengan sejujur-jujurnya. Pernahkah sebelum waktu subuh, bahkan sebelum azan terdengar, tangan Bapak atau Ibu sudah lebih dulu meraih telepon genggam? Bukan karena ada keadaan darurat, bukan pula karena kabar keluarga sakit, melainkan karena satu harapan yang sangat sederhana. Mungkin saja pagi ini saldo di rekening bertambah. Pernahkah Bapak atau Ibu berdiri cukup lama di depan mesin ATM, menatap layar dengan penuh harap sambil berdoa di dalam hati, mudah-mudahan kali ini benar. Namun saat angka di layar muncul, saldonya tetap sama, tidak bertambah, tidak berubah sedikit pun. Jika Bapak dan Ibu pernah mengalami hal tersebut, nanti silakan jawab dengan jujur di kolom komentar. Pernah ataupun tidak pernah, video ini tidak akan menjanjikan uang. Video ini juga tidak akan menebar harapan palsu. Namun video ini bertujuan menjaga hati Bapak dan Ibu agar tidak terus-menerus terluka oleh kekecewaan yang berulang. Sebab yang paling bernilai di masa pensiun bukan semata-mata uang, melainkan ketenangan jiwa. Tonton hingga akhir, karena pada penutup video ini, Bapak dan Ibu akan benar-benar memahami bagaimana sistem pensiun berjalan, mana informasi yang layak dipercaya, dan mana yang hanya memanfaatkan harapan. Pendahuluan. Bapak Kemuda Semaka dan Ibu yang kami muliakan, video ini kami susun dengan niat yang tulus. Bukan untuk menakut-nakuti, bukan pula untuk mematikan harapan, melainkan untuk menjaga perasaan serta melindungi hak Bapak dan Ibu semua. Mulai dari pensiunan guru yang telah mencerdaskan generasi bangsa, pensiunan ASN yang selama puluhan tahun menggerakkan roda pemerintahan, hingga pensiunan TNI dan Polri yang menjaga negeri ini siang dan malam dari Sabang sampai Merauke. Kami memahami betul bahwa masa pensiun bukanlah masa yang mudah. Penghasilan tidak lagi sebesar ketika masih aktif bekerja. Kebutuhan hidup tetap berjalan, sementara harga kebutuhan pokok terus meningkat. Di sisi lain, berbagai kabar di luar sana seringkali membuat hati tidak tentram. Izinkan kami bertanya sekali lagi, menurut Bapak dan Ibu, apa yang paling menyakitkan di usia senja? Kekurangan uang atau harapan yang dipatahkan berulang kali? Simpan jawabannya, nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Cerita pagi yang sering terjadi. Coba bayangkan sebuah pagi yang hening, udara masih dingin, jalanan belum ramai. Bapak atau Ibu terbangun bukan karena badan terasa sakit, melainkan karena pikiran belum tenang. Pesan dari grup WhatsApp semalam masih terngiang di kepala. Katanya rapel besar sudah cair, katanya semua pensiunan kebagian, katanya hari ini pasti masuk. Di dalam pikiran mulai tersusun rencana sederhana namun penuh arti. Ingin membeli beras untuk persediaan beberapa bulan. Ingin melunasi utang kecil di warung agar tidak merasa sungkan lagi. Ingin memperbaiki dinding rumah yang mulai retak. Ingin membelikan cucu sesuatu yang sejak lama dijanjikan. Tetapi semua rencana itu seketika runtuh saat saldo rekening ternyata tidak berubah. Bapak dan Ibu, rasa sedih itu bukan karena kita tamak. Rasa sedih itu muncul karena harapan sudah terlanjur tumbuh. Jika pengalaman ini terasa sangat dekat dengan kehidupan Bapak dan Ibu, nanti tuliskan di komentar dengan kalimat seperti saya. Mengapa hoax selalu menyasar pensiunan? Bapak dan Ibu yang kami hormati, mari kita berbicara secara jujur dan terbuka. Mengapa berita bohong soal uang begitu sering menyasar para pensiunan? Jawabannya bukan karena Bapak dan Ibu kurang cerdas. Bukan sama sekali. Justru karena Bapak dan Ibu adalah pribadi yang jujur, lurus, dan terbiasa mempercayai informasi dari orang yang dikenal. Para pembuat hoaks memahami satu hal penting. Pensiunan memiliki kebutuhan yang nyata dan rasa keadilan yang kuat. Setelah puluhan tahun mengabdi, muncul perasaan yang sangat wajar. Seharusnya negara memperhatikan kami. Perasaan wajar inilah yang kerap dimanfaatkan. Judul-judul video dibuat sangat bombastis. Kata-kata seperti resmi, fake, bocoran pusat, pasti cair hari ini digunakan tanpa dasar hukum yang jelas. Suara pembicaranya dibuat tegas, seolah-olah memiliki akses langsung ke kementerian. Kami ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu, pernahkah merasa ragu terhadap suatu berita, tetapi di saat yang sama tetap berharap berita itu benar? Jika iya, nanti tuliskan, saya ragu tapi berharap. Pesan berantai. Sebagian besar hoaks tidak datang dari televisi resmi atau situs pemerintah.
Hoax justru datang dari pesan berantai, dari grup WhatsApp keluarga, dari grup alumni, dari grup purnawirawan. Karena yang mengirim adalah orang yang kita kenal, kita langsung percaya. Padahal seringkali orang tersebut juga hanya meneruskan pesan tanpa tahu kebenarannya. Dampaknya sangat serius. Ada yang berani berutang karena yakin uang akan segera cair. Ada yang sudah terlanjur berjanji pada cucu. Ada pula yang menjadi mudah marah karena merasa dibohongi. Menurut Bapak dan Ibu, apakah hoaks soal uang lebih berbahaya dibanding hoaks lainnya? Silakan tuliskan pendapat Bapak dan Ibu nanti. Negara tidak bekerja dengan kata orang. Bapak dan Ibu, negara tidak pernah membagikan uang berdasarkan rumor. Negara bekerja berdasarkan aturan tertulis yang disebut peraturan pemerintah. Jika sebuah video tidak menyebutkan nomor peraturan pemerintah, tidak mencantumkan tanggal penetapan, dan tidak diumumkan melalui media resmi, maka berita tersebut patut diragukan. Coba gunakan logika sederhana. Jika benar ada dana triliunan rupiah untuk jutaan pensiunan, mungkinkah hanya dibocorkan melalui satu video di internet? Menurut Bapak dan Ibu, masuk akal atau tidak? Nanti silakan tuliskan di kolom komentar. Peran sebenarnya PT Taspen. Banyak kemarahan diarahkan kepada Taspen. Padahal Taspen bukanlah pembuat kebijakan, Taspen hanyalah pelaksana. Taspen hanya dapat membayarkan dana jika ada perintah resmi dari pemerintah. Tanpa dasar hukum yang jelas, Taspen tidak diperbolehkan mencairkan uang Rp1 pun. Jika Taspen melanggar, risikonya adalah pidana. Jadi persoalannya bukan mau atau tidak mau, melainkan boleh atau tidak boleh. Kami ingin bertanya, Bapak dan Ibu lebih memilih menunggu lebih lama tetapi aman, atau cepat tetapi berisiko? Silakan jawab nanti. Kebohongan soal jumlah sama salah satu kebohongan terbesar adalah klaim bahwa semua pensiunan akan menerima jumlah yang sama. Padahal sejak dulu, besaran pensiun dihitung berdasarkan golongan, masa kerja, dan tunjangan. Jika ada yang mengatakan semua orang akan menerima angka yang sama, itu jelas menyesatkan. Menurut Bapak dan Ibu, mana yang lebih baik, mengetahui fakta meskipun jumlahnya tidak besar, atau dijanjikan angka besar tetapi ternyata palsu? Kondisi hukum hingga tahun 2026. Hingga saat ini, dasar hukum yang digunakan masih peraturan pemerintah tahun 2024. Belum ada aturan baru yang mengatur rapel khusus. Dalam hukum, aturan lama tetap berlaku sampai ada aturan baru yang menggantikannya. Proses penyusunan aturan baru itu panjang dan harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Menurut Bapak dan Ibu, lebih baik lambat tetapi pasti atau cepat namun berantakan? Dampak hoaks bagi kesehatan. Hoaks bukan hanya merugikan secara materi, tetapi juga berdampak pada kesehatan. Pikiran menjadi tidak tenang, tidur terganggu, tekanan darah meningkat, padahal masa pensiun seharusnya menjadi masa untuk menikmati hidup dengan lebih damai. Bapak dan Ibu, setuju tidak bahwa ketenangan hati nilainya lebih mahal daripada uang? Jika sepakat, silakan tulis setuju. Fakta Januari 2026. Untuk Januari 2026, gaji pensiun rutin tetap dibayarkan sesuai jadwal. Tidak ada rapel misterius. Pastikan data Bapak dan Ibu selalu dalam kondisi valid. Setiap perubahan status keluarga wajib dilaporkan agar tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Penutup dan ajakan Bapak dan Ibu yang kami cintai, masa pensiun adalah masa panen. Jangan biarkan masa ini dirusak oleh berita-berita yang tidak jelas sumbernya. Jika video ini membuat hati lebih tenang, silakan bagikan kepada rekan-rekan pensiunan lainnya. Tuliskan doa serta harapan Bapak dan Ibu untuk tahun 2026 di kolom komentar. Terima kasih atas seluruh pengabdian Bapak dan Ibu. Kami bangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.